A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat yang luar biasa kita bisa bertemu meskipun hanya di ruang Zoom, dan juga sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita tercinta Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini kita melakukan spirit time ya. Ketemu lagi di acara Spirit Time. Ini adalah Spirit Time perdana kalau dengan saya setelah libur Lebaran kemarin. Kalau dengan Bu Helda kan kemarin sudah ini ya, dengan Bu Hasna juga ya. Sudah selesai kemarin, dan insya Allah ini hari ini saya dengan Ustadzah Amalah. Hari ini kita bicara tentang berkarya dan produktif di tengah berkarya dan produktif secara ekonomi di tengah ketidakpastian, gitu kan? Kenapa sih kita harus tetap berkarya dan kenapa sih kita harus tetap produktif gitu di tengah ketidakpastian hari ini? Pasti tentu banyak alasannya. Kalau kita bilang kenapa sih Bu Ira itu bilang ketidakpastian gitu? Ya memang di dunia ini nggak pasti gitu. Yang pasti itu hanya hukum-hukum Allah saja gitu. Nggak ada yang bisa ngasih jaminan kepastian itu sendiri gitu, kecuali hanya Allah gitu. Jadi apa yang terjadi pada kita hari ini? Itu sudah membuktikan ya bahwa tidak ada sesuatu yang pasti di dunia ini. Bahkan banyak para pelaku bisnis besar, mohon maaf seperti Carrefour, Giant, kemudian beberapa toko besar ya seperti Matahari juga. Itu yang kita anggap sudah settle, mereka sudah punya jaringan yang sangat kuat, luar biasa. Ternyata di tengah COVID ini mereka terpaksa memang banyak yang gitu. Dan hari ini sama seperti apa yang terjadi pada saat COVID. Banyak orang yang menganggap bahwa kita itu harus mencari sesuatu yang pasti gitu kan. Padahal sesungguhnya di dunia ini tidak ada sesuatu yang pasti kecuali hukum dari Allah itu sendiri. Dan yang paling banyak dikatakan sama orang-orang adalah selama ini saya itu kepingin kerja jadi karyawan saja. Kenapa? Karena kalau saya jadi karyawan, maka saya akan mendapatkan penghasilan yang pasti setiap bulannya. Tapi apa iya gitu kan, dengan menjadi seorang karyawan itu kita bisa mendapatkan penghasilan yang pasti setiap bulannya. Kalau misalnya tiba-tiba perusahaannya bangkrut, bagaimana? Kalau tiba-tiba misalnya kita kena PHK, bagaimana? Nah, kayak COVID kemarin kan banyak perusahaan bangkrut, kemudian banyak PHK yang terjadi. Nah, itulah yang membuat kita itu memang berada di dunia yang memang tidak pasti gitu. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi esok hari gitu, kecuali hanya Allah saja yang tahu gitu. Lalu bagaimana untuk menanggapi ketidakpastian itu? Pastinya ada lah ya, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Tapi saya akan bicaranya nanti. Untuk saat ini saya akan serahkan dulu kepada Ustadzah Amalah untuk bercerita ya, untuk bercerita bagaimana beliau dengan putra kembar, putri kembar atau putra ya, saya lupa ya datanya ya, dengan anak-anak kembar, intinya begitu. Kemudian beliau juga seorang karyawan yang memang sebenarnya punya penghasilan pasti dalam tanda kutip ya, penghasilan pasti, tapi beliau ternyata masih mencari istilahnya kalau double job, iyalah ya double job gitu. Karena dengan beliau ini melakukan double job itu sebenarnya sebagai sebuah antisipasi terhadap mungkin biar bisa jajan lebih banyak lagi gitu, biar bisa lebih banyak lagi untuk infak gitu. Itu bisa terjadi seperti itu. Nah, saya ingin Ustadzah Amalah berbagi dengan teman-teman kenapa sih berada di Berkah Mulia gitu. Kemudian suka duka apa yang dialami selama ini bergabung dengan SDI itu sendiri terutama, dan kemudian apa sih yang dirasakan gitu pada waktu Ustadzah Amalah itu memakai produk-produk SDI itu sendiri di rumah. Dan ini yang paling utama juga, Ustadzah Amalah ini termasuk salah satu SLC yang rajin rekrutannya cukup banyak gitu. Mungkin nanti perlu dibina ya rekrutannya biar
rekrutnya cukup besar ya nanti ya, karena kalau sudah rekrutan banyak tapi nggak dibina itu juga akan sia-sia gitu. Nah, untuk waktu dan kesempatan saya serahkan pada Ustazah Amalah, monggo. Silakan Ustazah, saya berikan waktu dan kesempatannya. Dibuka mic-nya Ustazah. Ya. Boleh perkenalan dulu ya Us, karena kalau nggak kenal harus ta'aruf. Monggo Us. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina illallah wahdahu la syarikalah wa dirahmati Allah. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Us, jelas. Cuman gambarnya putus-putus. Oke, soalnya di sini jaringannya kuning. Oh iya, nggak apa-apa Us. Oke. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah. Pertama, penuh rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini Alhamdulillah Muhammad SAW, karena ucapkan terima kasih atas kesediaan waktu dan semangat ayah bunda dalam mengikuti acara Spirit Time Berkah Mulia. Tak lupa saya ucapkan secara spesial kepada Bu Jirawati selaku manajer Berkah Mulia karena sudah berkenan dan mengizinkan saya untuk mengisi Spirit Time kali ini. Baiklah ya bunda yang dirahmati Allah, dalam mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah dan sholawat bersama-sama. Baik, ayah bunda. Yang pertama terkait Big Why. Ustazah Menjadi Amalah. SLC. Dan yang kedua, Ustazah suaranya putus-putus Ustazah, atau nggak usah pakai kamera ya kalau misalnya memang jaringannya kurang bagus. apakah terdengar, Bun? Terdengar Us, tapi putus-putus, kadang hilang atau tanpa off cam aja nggak apa-apa. Off cam aja kalau misalnya memang jaringan kurang memadai. Coba saya terdengar dengan baik, Bunda. Ya, insya Allah sudah lebih baik, Us. Apakah terdengar, Bun? Oh, nggih. Baik, teman-teman. Nggih, bismillah. Yang pertama, Big Y menjadi seorang SLC. Saya sekedar cerita setelah 2 kali sudah ya. Yang jaraknya itu kalau misalnya digalang sekitar 2 bulan sebelumnya. Baru kemudian saya diajak bergabung sama Mbak Yayan itu sekitar akhir November. Dan akhirnya saya langsung mau diajak untuk join setelah izin. Dari itu, di sini juga diajari penjualan langsung baik dengan berbagai promo yang ditawar.
kan ya. Saya berpikir kalau hanya jualan buku saja ratusan ribu, namun dengan terbitan dari penerbit Suaranya masih putus-putus, Ustazah, hilang. yang lain, Ge. Karena di sanalah saya bisa saya. Wah. Nggih. Ya, Us. Jadi akhirnya setelah gabung menjadi SLC itu di bulan Januari kalau tidak salah, itu yang pertama ya, saya masih belum bisa harus bagaimana ini jadi SLC, karena jujur saja waktu itu belum kenal sama sekali ya, hanya dengan perekrutnya saja. Terus akhirnya juga kenal dengan Mbak Iin sebagai SPF saya. Terus di situ saya juga bingung kalau misalnya ingin menggalang bagaimana caranya ya. Akhirnya mau tidak mau saya harus bergerak sendiri karena kita tidak bisa menggantungkan diri kepada perekrut kita. Kita tahu sendiri bahwa mungkin ada kalanya orang itu pasti punya kesibukan masing-masing. Jadi benar kata Allah bahwa kalau kita tidak mau mengubah nasib kita sendiri ya, kita nggak mungkin bisa berubah. Akhirnya dengan ikhtiar saya sendiri, saya cari-cari, tanya-tanya, apa ndak ada kelas bimbingan untuk SLC yang baru, atau ada kelas untuk agar bisa jadi pejuang wakaf yang bisa mahir gitu. Dan akhirnya ternyata kata Mbak Iin itu ada kelas-kelas untuk SLC baru, ada kelas wakaf bahkan waktu itu. Dan akhirnya bulan Januari itu saya mencoba untuk ikut kelas wakaf dan galang sendirian itu ya ada suka dukanya ya. Jadi waktu itu saya galang itu paling enggak 1-2 bulan. Jadi sampai bulan Februari itu baru full ya. Itu pun sudah kayak mokel-mokel gitu wes. Pokoknya suka duka sendirian, itu masih galang sendirian. Akhirnya setelah bulan Maret rekrutan saya sudah semakin banyak dan akhirnya saya berani untuk mengajak rekrutan saya itu menggalang buku wakaf secara bersama-sama. Jadi ada 4 orang yang saya ajak itu alhamdulillah juga dari guru-guru Insan Kamil juga nih. Dan akhirnya di situ terkumpul kalau nggak salah setelah galang 1 bulan dari Maret sampai April itu alhamdulillah ada 4 buku paket yang berhasil kami kirimkan ke lembaga yang dituju. Lalu saya semakin senang lagi. Wah, ini berarti bisa nih lebih banyak lagi. Karena di sini saya yang pertama niatkan itu karena Allah ya, terutama ingin menebar syiar agama Islam melalui buku literasi yang bermuatan tauhid, apalagi ada kisah-kisah sirah yang syarat makna terhadap kehidupan kita, salawat-salawatan kita dari Rasul dan para sahabat. Dan yang kedua, kenapa sih saya harus menjadi seorang SLC? Yang pastinya adalah semakin lebih mudah ketika kita mengikuti berbagai pelatihan gratis yang disediakan oleh para senior kita di Sigma ini, baik kelas wakaf online atau kelas SLC reguler. Jadi di sini saya ingin teman-teman di sini jangan berkecil hati, aku masih baru, aku nggak tahu harus ngapain. Jadi ya kita sendiri yang harus rajin-rajin aktif bertanya ya. Dan yang ketiga adalah mengapa sih harus jadi SLC? Bagi saya adalah akan semakin mudah ketika kita sudah ini loh, saya sudah jadi SLC, saya akan lebih mudah untuk mengajak orang untuk gabung bersama kita di komunitas yang insya Allah penuh dengan kebaikan ini. Tidak hanya ilmu parenting, tapi juga ilmu penjualan juga bisa diajarkan di sini. Dan yang keempat adalah kenapa sih kita harus menjadi SLC? Yang pasti diimpikan oleh seluruh keluarga muslim itu adalah bagaimana kita bisa menghadirkan buku-buku yang premium ini di rumah-rumah kita tanpa harus meminta uang ke suami atau merepotkan suami, apalagi kebanyakan memang anggota SD ini kan
ibu-ibu rumah tangga ya. Jadi paling tidak bagaimana kita bisa mandiri tanpa merepotkan suami-suami kita. Tanpa merepotkan suami kita. Nah, karena di situ tadi ya, di setiap paket buku yang kita jual, baik jual pribadi atau penjualan melalui wakaf buku, itu pasti bisa kita tabung sedikit demi sedikit, dan tentunya ada sebagian itu hak-hak yang harus kita kembalikan untuk didonasikan ke wakaf buku. Nah, dan yang kelima, kenapa sih kita harus jadi SLC? Tentunya akan lebih mudah untuk menjadikan diri kita tuh sebagai ini loh, saya sebagai Sigma Learning Consultant yang tidak hanya peduli dengan pendidikan, tapi saya juga peduli dengan parenting dan dunia anak-anak. Jadi bahkan saya lebih bangga lagi, selain menjadi guru, akhirnya saya bisa menjadi duta wakaf buku yang alhamdulillah ada kebahagiaan sendiri ketika bisa menghadirkan sepaket demi sepaket buku itu ke lembaga yang saya sendiri belum pernah ke kota tersebut. Misalnya yang paling jauh yang pernah saya kasih itu ada yang dari daerah Sumatera itu ya. Di sana di Medan itu saya belum pernah yang namanya ke Medan. Tapi ada rasa kebahagiaan sendiri ketika saya bisa membantu anak-anak di sana itu melihat senyum-senyum mereka. Dan yang pertama adalah sukanya dulu ya. Pertama kali bisa menghalang full donasi untuk lembaga pertama itu adalah suatu kebahagiaan saya yang pertama kali, benar-benar pertama. Karena lebih bahagianya itu 2 kali lipat dibandingkan ketika saya goal penjualan buku secara personal. Jadi ada kebahagiaan berlipat-lipat ketika saya bisa menghadirkan buku wakaf itu tadi. Karena saya sendiri tahu bagaimana perjuangannya. Awal-awal mau galang itu bagaimana personal branding diri kita sebagai pejuang wakaf itu ya nggak mudah, nggak sekedar 1-2 hari langsung orang mengenal kita, oh ini loh duta wakaf. Jadi ada tahapannya. Jadi mungkin ada dari kita yang sudah 1 bulan menggalang, kok nggak dapat-dapat ya, kok masih segini ya. Itu kita harus jalani prosesnya, memang seperti itu. Jadi ada juga yang mungkin tim saya itu nggak sampai 1 bulan, mungkin cuma 2 pekan, 3 pekan, alhamdulillah sudah full ya. Karena memang sebelumnya dia sudah terbiasa untuk ikut gerakan Jumat Berkah. Jadi ketika saya ajak untuk galang wakaf buku itu lebih cepat. Jadi di situ ya. Di sini akhirnya di wakaf berikutnya, ketika saya sudah berhasil mendatangkan buku wakaf yang pertama itu, akhirnya awalnya galang itu sendiri itu sedih ya. Sedih, kok galang sendiri, sudah galang sendiri, belum ada pelatihan kelas wakaf. Jadi saya tanya-tanya ke SPF saja. Terus akhirnya di bulan Januari akhir kalau tidak salah, itu baru ada kelas pelatihan wakaf ya. Dan akhirnya saya ikuti, akhirnya apapun tugasnya saya lakukan di situ, dan akhirnya sudah lama-lama sudah terlatih ya. Oh, seperti ini, seperti ini. Dan di sini juga diajak berkenalan dengan penggalang wakaf lainnya ya. Ada di sini saya pernah mendapatkan ilmu sharing dari Mbak Iza. Jadi di sini seorang pejuang wakaf yang sangat menginspirasi saya ya. Jadi target saya tuh di buku wakaf saya ini tuh yang saya galang sama teman-teman tuh saya tulis, saya impikan di sini di buku wakaf saya ini dalam sepanjang tahun 2022 ini saya tuliskan insya Allah bismillah semoga bisa goal 100 paket untuk 100 lembaga. Dan saya sebelumnya nggak target sejauh ini, tapi saya ingin kalau misalnya target ya sejauh mungkin, kalaupun jatuh ya jatuhnya nggak jauh-jauh dari yang kita targetkan. Dan awalnya bulan April itu setelah berhasil menggalang 4 buku, akhirnya saya berani lagi merekrut orang, dan akhirnya juga saya ajak, ayo ikut galang untuk lembaga di sekitar rumah sampean. Akhirnya itu ada sekitar
setelah penggalangan kedua tuh habis 4 buku tuh kalau nggak salah 6 buku. Setelah 6 buku di bulan berikutnya saya ajak lagi yang lainnya untuk jadi pejuang wakaf itu akhirnya 8. Ya, dan yang terakhir itu di bulan Juni ini alhamdulillah sudah 10 ya. Jadi 10 penggalang di tim saya. Jadi seperti itu suka dukanya menjadi pejuang wakaf. Kalau dalam rekrutan saya sendiri, suara saya masih terdengar, Bunda? Masih jelas, Oke. sudah jelas. Jadi ini sudah masuk ke rekrutan, yang suka duka duta wakaf tadi sudah terlewati. Jadi awalnya saya pernah merekrut itu sebelum ada challenge. Jadi itu pernah saya dapat 25 orang. Jadi kebanyakan memang dari guru-guru insan kamil ya, teman-teman saya sendiri mengajar di sekolah. Terus saya nunggu promo lagi. Freeze, Us. Aja dia wakaf buku. Ya nggak apa-apa walaupun dia cuma 20.000 ataupun semampunya dia berapa gitu. Jadi ketika kita mengajak menjadi SLC beliau enggan, kita bisa tawarkan untuk menjadi donatur wakaf buku. Kalaupun nggak mau, ya sudah mungkin ini calon konsumen masa depan kita. Nah, justru disinilah akhirnya saya tertantang ya, bagaimana kita di manfaat lebih banyak bagi umat. Kalau cuma sekedar jualan buku, ya itu Mulai putus-putus lagi, Mbak Ustadzah Malah. uang wakaf. Jadi sebagai seller, karena bukan itu tujuan utama kita. Saya apa ya? Saya buat proposal yang runtut itu akhirnya ya itu tadi sampai ini insya Allah ya ikut 1-2 bulan lagi. Jadi bertahap karena Ustadzah Amala bisa off cam ya, off cam ya. Karena suaranya masih putus-putus. ada komunitas lain, ada komunitas lain di luar sana yang pasti kalau bukan kita yang merekrut pasti akan direkrut oleh orang. Ambil orang, mendingan mereka kita ajak, mereka kita bina, mereka kita ajak belajar bareng. Jadi kan gabung jadi SLC. Terus setelah saya tanya balik, loh yang dulu ngajak ke parenting Nah, untuk selanjutnya ya
47,5% diskonnya. Namun saya belum terpancing Ustazah, masih putus-putus Ustazah. closing ya. Jadi disitulah saya merasa, loh, saya merasa tertampar ya. Saya buka lagi. gimana gitu. Karena memang di rumah sudah ada buku balita yang milih buku karena di lemari saya itu samping kasur itu ada lemari kecil, itu mereka bebas memilih buku apa saja yang mau dibacakan. Jadi ternyata yang dipilih selalu saja buku Sigma tadi. Dan keajaibannya itu terjadi ya, akhirnya setelah saya bacakan setiap hari, si kembar ini pernah menegur memori otak mereka, dan kita tidak perlu lagi untuk mengingatkan suami kita ini yang suka makan sambil berdiri. Jadi secara nggak langsung mereka akan ditegur oleh anak-anaknya sendiri. Jadi saat bermain dengan teman, kok suaranya Kak jelas? Hilang lagi. Baik teman-teman, insya Allah itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terus mari. Mari Pak. Nggak bisa. Sudah selesai? Sudah selesai. Enggak. Aduh, materinya bagus tapi sinyalnya Ustazah. Sinyalnya sayangnya kurang mendukung. Tapi teman-teman udah ada gambaran nggak sebenarnya? Siapa nih yang mau jawab saya? Suara saya terdengar jelas nggak? Terputus-putus juga, Bunda. Terdengar Bu Ira. Oh, berarti memang sinyal di Mbak Amala. Sinyal di saya ya. Iya, betul. Jadi apa yang disampaikan Ustazah Amalah tadi ya, mungkin garis besarnya ya Ibu-Ibu yang saya mau sampaikan adalah bahwa untuk menjadi seorang SLC ya, kita itu bisa memilih sebenarnya. Apakah mau menjadi seorang SLC yang memang benar-benar melakukan pengembangan personal, ataukah menjadi SLC yang menjadi pejuang wakaf gitu kan. Dan Ustazah Amalah memilih menjadi pejuang wakaf gitu. Karena pada waktu beliau memilih untuk menjadi pejuang wakaf itu ada sebuah kebanggaan ya, ada sebuah prestis ya di dalam dirinya bahwa beliau bisa dapat membantu orang, kemudian bisa berperan dalam pendidikan itu sendiri, kemudian bisa memberikan sumbangsih untuk generasi ini lebih baik gitu. Dan saya benar-benar bisa merasakan gitu betapa Ustazah Amalah itu sangat bangga ya dengan pilihan beliau menjadi seorang pejuang wakaf. Karena saya tadi waktu saya melihat Ustazah Amalah itu bercerita tentang
saya mengirim buku ke daerah Medan, di mana saya nggak pernah datang ke sana. Itu mata beliau berkaca-kaca, dan sebenarnya kalau dibiarin nangis ya sebenarnya nangis pada waktu itu. Itu yang saya tangkap ya. Jadi memang ada kebanggaan yang luar biasa. Dan ini memang sebuah kepuasan batin ya, yang memang kita harus cari dalam hidup itu. Kita itu mau bermanfaat atau tidak, itu adalah pilihan dari kita. Tapi saya luar biasanya sama Ustadzah Amala adalah ketika beliau baru pertama kali masuk menjadi seorang SLC dan merasa nggak tahu apa-apa, nggak paham apa-apa gitu, nggak menuntut siapapun gitu, nggak menuntut siapapun untuk beliau itu, aku ini jadi SLC kok dibiarin aja gitu, enggak. Tapi beliau itu punya inisiatif untuk bertanya, punya inisiatif untuk belajar. Nah, ini sebenarnya salah satu modal utama dari seorang SLC gitu. Jadi kita itu kan sama Allah dikasih akal ya, dikasih akal, dikasih kemampuan, dikasih kreativitas gitu. Kalaupun kita merasa kita nggak paham, ya udah kita bertanya, kita kemudian berusaha belajar gitu, meskipun mungkin harus merangkak ya, seperti apa yang disampaikan oleh Ustadzah Amalah tadi. Pada waktu pertama kali saya belajar untuk galang wakaf pada bulan Januari itu lama untuk bisa dapat satu buku gitu. Tapi beliau tidak menyerah, ternyata beliau tidak menyerah, dan akhirnya beliau belajar dari SLC lain. Di sini alhamdulillah ya, yang menjadi inspirasinya Mbak Iza, salah satu SLC dari timnya Mbak Wina yang memang cukup luar biasa galang wakafnya, dan itu menjadi inspirasi yang sangat luar biasa untuk Ustadzah Amalah, dan akhirnya Ustadzah Amalah itu punya goal. Nah, ini yang saya bilang bahwa kadangkala kita itu tidak bisa mendapatkan apa yang kita mau, atau kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita impikan karena kita nggak pernah pasang target, karena kita nggak pernah pasang goalnya apa gitu. Dan Ustadzah Amalah bilang, saya pasang targetnya 100 lembaga gitu. Kalaupun nanti misalnya saya jatuh, ya nggak jauh-jauh amat. Ya memang benar sih, kadang-kala kita suka mendengar orang seperti ini. Kamu itu jangan mimpi terlalu besar gitu. Tapi kalau saya bilang, bukan saya yang mimpi terlalu besar, tapi mimpimu yang terlalu kecil gitu. Jadi memang kita itu harus punya sebesar-besarnya mimpi gitu. Kalaupun misalnya mimpi itu tercapai, ya alhamdulillah, tapi ada proses di situ. Kalau tidak tercapai, ya tidak apa-apa gitu. Tapi yang terpenting adalah kita berusaha gitu. Dan untuk suka dukanya memang sangat luar biasa ya. Tapi Ustadzah Amalah ini menurut saya cukup tangguh juga, karena beliau merasa bahwa galang wakaf itu kalau misalnya sendiri itu susah, maka beliau berusaha untuk mengajak banyak orang gitu. Berusaha mengajak banyak orang, karena memang berjamaah itu lebih mudah. Berjamaah itu akan lebih menyemangati diri kita sendiri, dan memang itu terbukti. Buktinya pada waktu beliau sudah mengajak beberapa teman, kemudian temannya ini ditawarkan untuk galang wakaf, ternyata memang penggalangan wakafnya lebih cepat, dan akhirnya lembaga-lembaga yang menerima juga lebih baik, dan ini akhirnya menjadi keberluasan manfaat itu sendiri. Dan sangat menarik ya, alasan kenapa sih merekrut gitu ya. Jadi Ustadzah Amalah ini pada waktu beliau mengajak orang untuk bergabung di SDI itu tujuannya kan memang untuk menjadi bagian dari tim beliau ya, tim beliau untuk bisa galang wakaf gitu kan, bareng-bareng gitu, dan sekaligus untuk siar sirah itu sendiri, meskipun mungkin nanti hanya dipakai untuk dirinya sendiri. Tapi kalau misalnya mau diajak jadi pejuang wakaf, ya nggak apa-apa gitu. Tapi bagusnya juga adalah beliau berpikir, kalaupun misalnya nggak mau jadi SLC, ya saya tawarin aja untuk jadi donatur. Apa yang saya lihat di sini adalah kemampuan untuk berpikir positif gitu. Jadi ada hal-hal yang istilahnya ditolak, ada alternatif lain, tapi tetap berpikirnya positif, feelingnya positif gitu. Terus kemudian nggak berpikir, ya padahal punya uang diajak wakaf aja nggak mau gitu, diajak gini nggak mau, padahal ini kan tujuannya baik, toh nanti kalau misalnya gabung jadi SLC juga dapat keuntungan banyak ini itu. Enggak, Ustadzah Amalah nggak punya pikiran seperti itu. Beliau hanya tetap berpikir positif, beliau hanya berpikir tentang bagaimana meluaskan kebermanfaatan itu sendiri. Nah, ini adalah sebuah nilai yang luar biasa ya dari seorang SLC pejuang wakaf. Dan saya harap teman-teman nanti bisa dapat insight-nya ya,
dapat insight-nya dari apa yang sudah dilakukan oleh Ustadzah Amalah ini, bahwa tidak ada yang tidak mungkin gitu. Bahkan Ustadzah Amalah memiliki buku yang saya lihat tadi berisi goal dari wakaf beliau nanti. Jadi berapa lembaga gitu ya, memang target itu harus ditulis gitu. Karena itu bentuk proposal kita pada Allah juga ya. Jadi kalau misalnya kita nggak nulis, ya bagaimana kita tahu target kita apa. Jadi mungkin akan terlupakan begitu saja. Tapi pada waktu ditulis, oh kita ingat gitu. Jadi ingat, kemudian kita berusaha mewujudkan itu gitu. Dan itu juga doa kan sebenarnya. Jadi kita memperkuat ruh kita untuk mencapai apa yang kita inginkan itu dengan pengingat dari tulisan itu sendiri. Jadi kalau menulis itu bukan hanya mengikat ilmu, tapi juga mengikat niat gitu. Kalau niat itu sudah ada, tapi nggak ada action juga nggak akan jadi apa-apa gitu. Tapi di sini action itu sudah dilakukan oleh Ustadzah Amalah. Nah ini adalah hal yang sangat luar biasa. Dan beliau ini juga menjadi seorang pejuang siroh ya, dan sebagai SLC dari Sigma itu memang menggunakan buku-buku Sigma di rumah beliau ya sebagai salah satu sarana pendidikan. Seperti yang saya sampaikan berulang kali bahwa untuk anak-anak usia dini, keterampilan pramembaca itu adalah sesuatu yang memang harus kita ajarkan ya. Jadi kalau kita bicara tentang keaksaraan awal gitu, kita itu sebenarnya kalau kita sudah ngasih tuh anak itu dari awal keaksaraan awalnya sudah benar, tahapan pramembacanya sudah benar, tahapan pramenulisnya sudah benar, maka pada waktu mereka masuk TK kita itu nggak perlu ngegas nyuruh anak-anak itu untuk bisa baca gitu, karena sudah ada proses yang dia lewati, dan setelah proses ini dilewati, maka saat masa peka bacanya sudah ada, maka dia sudah bisa baca gitu. Meskipun kadangkala masa peka bacanya itu masih lebih kepada membaca apa yang ada di memori. Seperti yang saya bilang kan, keaksaraan awal itu salah satunya adalah saat seorang anak preschool bercerita tentang sebuah cerita yang ada di dalam memorinya. Itu adalah tahap pramembaca. Tapi itu yang tidak dilakukan oleh orang tua. Banyak orang tua yang tidak melakukan itu. Dan karena Ustadzah Amalah sudah terbiasa membacakan, anak itu merekam dengan baik, dan kemudian anak ini akhirnya usia 3 tahun ya. Usia 3 tahun itu kalau diajak ngomong emang sudah bisa ngerti, udah paham gitu kan. Jadi kalau yang biasa sering ngomong gini, anak saya nggak ngerti apa-apa, masih kecil, itu berarti ibu yang meremehkan potensi anak. Karena anak itu sejak usia 2 tahun, dia itu sudah mulai bisa diajak berpikir sederhana gitu. Jadi pada waktu usia 3 tahun, anak-anak melihat, ayah kok tidak duduk pada waktu makan ataupun minum, mereka mengambil sikap gitu. Dan ini kalau misalnya kita bicara tentang perkembangan otak anak, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, karena anak sudah mulai bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah gitu. Nah, hal-hal ini yang kadang-kala tidak disadari oleh orang tua. Dan tadi Ustadzah Amalah juga menyampaikan kan bahwa untuk menjadi pejuang wakaf, maka apa yang dihasilkan itu ya memang bisa membantu ya. Salah satunya juga bisa memberi donasi atau melakukan infak sedekah ya untuk wakaf buku yang lainnya. Dan itu memang benar sekali. Dan ini adalah bagian dari aktivitas sampingan ya. Karena saya tadi sudah menyatakan di dunia ini tidak ada hal-hal yang pasti. Yang pasti kita temui adalah sebuah ketidakpastian. Kalau dalam dunia bisnis, kita sering mendengar kata-kata begini, jangan meletakkan telur itu dalam satu keranjang, gitu kan. Nah, apa yang dilakukan oleh kita hari ini adalah, kita memang sudah punya pekerjaan pasti ya, tapi kita juga harus punya pekerjaan sampingan gitu. Pekerjaan sampingan ini mungkin awalnya kayak remeh gitu ya, tapi kalau misalnya ini ditekuni dengan baik, siapa tahu dia bisa membuka jalan rezeki lainnya gitu. Itu yang kadang-kala kita nggak nyangka gitu kan. Jangan meletakkan telur dalam satu keranjang, itu memang membuat kita itu juga salah satunya adalah membentuk relasi atau jaringan. Kenapa? Mungkin saat kita itu memiliki banyak relasi, banyak teman, kemudian banyak jaringan, saat kita di PHK dari perusahaan kita, maka kita akan dapat cepat gitu, dapat pekerjaan lainnya karena jaringan yang kita miliki, atau kita dapat info dari teman-teman yang lain.
Dan kalau misalnya bicara tentang jangan meletakkan telur dalam satu keranjang itu, saya bukan sekadar ngomong ya, karena saya sudah melakukan gitu kan. Kalau orang-orang melihat saya kan selama ini sebagai seorang psikolog ya, seorang psikolog di beberapa sekolah gitu. Tapi kenapa Bu Ira masih mau jualan buku gitu ya? Kenapa Bu Ira masih melakukan pekerjaan yang lain gitu? Bahkan sekarang itu yang lagi ramai di teman-teman saya adalah karena saya mau mudik, mereka bilang begini, Bu Ira habis ini lebih banyak jadi petani daripada jadi psikolog gitu kan. Tapi memang itu yang harus kita lakukan karena kita nggak pernah tahu gitu. Perubahan yang akan terjadi itu akan seperti apa kita nggak pernah tahu. Tapi saat kita berusaha melakukan aktivitas sampingan, Allah itu akan mengantisipasi dipahami. Jadi aktivitas sampingan yang kita lakukan hari ini menjadi SLC itu kalau misalnya dilakukan dengan serius, yaitu akan memberikan manfaat. Manfaatnya macam-macam. Manfaat ilmu itu sendiri, kemudian manfaat ekonomi itu sendiri, manfaat spiritual itu sendiri, manfaat jaringan itu sendiri. Semuanya ada manfaatnya gitu. Jadi kalau misalnya jadi seorang pejuang SLC, jangan kemudian, apalagi pejuang wakaf ya, kemudian minder gitu. Kita sudah berusaha nawarin wakaf, ternyata orang yang diajak wakaf itu jangankan merespon gitu. Kadang-kadang ya udahlah, udah dikirim beberapa kali gitu, dia cuma di-read aja ya, tapi nggak direspon gitu. Kemudian kita aduh kok gitu ya, kenapa ya, terus kita punya pikiran macam-macam gitu. Nggak bisa seperti itu. Jadi memang menjadi pejuang wakaf itu adalah sesuatu yang akan menjadi aktivitas sampingan kita gitu. Dan sah-sah saja gitu. Komisi yang kita hasilkan dari kita sebagai pejuang wakaf itu untuk memenuhi kebutuhan hidup kita itu sah gitu. Tapi jangan lupakan hak dari orang-orang yang memang harus kita perhatikan di situ agar tetap berkah ya, agar tetap berkah komisi yang kita peroleh seperti itu. Dan terkait merekrut tadi yang disampaikan oleh Ustazah Amalah, ya memang sih kalau tidak kita coba aja gitu, mungkin akan diajak oleh orang lain. Ya memang beberapa orang itu mengatakan merekrut itu susah, termasuk saya itu susah sekali merekrut. Kadang-kadang kayak nggak di ini ya, kalau saya ngajak merekrut itu kayaknya mereka itu ngapain sih Bu Ira ini ngajak-ngajak merekrut gitu kayak, jadi saya itu kadang merekrut itu aduh gitu kan, jadi sebuah tantangan yang luar biasa juga buat saya. Tapi ya saya tetap mencoba gitu, meskipun kadang-kala rekrutan saya itu sudah saya rekrut akhirnya nggak aktif gitu. Tapi ya udahlah, nggak masalah gitu kan, itu kan memang dinamikanya gitu. Kalau memang misalnya saya nggak bisa di situ, berarti saya masih bisa melakukan hal yang lain gitu. Nah itu yang juga harus dilakukan oleh teman-teman, dan insya Allah mungkin Ustazah Amalah selama challenge rekrutan ya kemarin itu, saya yakin beliau salah satu perekrut terbanyak ya, karena rekrutannya lebih dari 20. Dan itu sangat luar biasa buat saya gitu, dan mungkin buat teman-teman yang merekrut satu orang saja susah setengah mati ya. Bahkan salah satu komunitas besar di Jogja itu pada bulan Mei mengatakan begini, saya pada bulan Mei hanya melakukan BP kepada 5 orang selama bulan Mei. Jadi itu memang suka duka merekrut ya. Jadi saya juga nggak memandang remeh teman-teman dalam merekrut. Saya hargai perjuangan teman-teman merekrut. Tapi tetap berjuang ya teman-teman. Kalaupun misalnya ditolak ya nggak apa-apa. Ditolak kan nggak ada masalah kan ya. Nggak usah baper lah meskipun ditolak gitu. Toh nggak ada yang luka kan, nggak ada yang kurang kan dari diri kita kalau misalnya ditolak gitu. Nah itu yang harus kita pahami. Jadi memang menjadi seorang pejuang SLC itu, menjadi seorang pejuang wakaf, pejuang sirah itu nggak mudah. Tapi setidaknya kita bangga karena kita terpilih untuk menjadi barisan pejuang sirah. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Riza, banyak orang lain yang lebih bagus hafalan Qur'annya. Banyak orang yang lain yang lebih cinta kepada Rasulullah mungkin daripada kita. Banyak orang lain yang mungkin lebih taat dan takwa kepada Allah daripada kita. Banyak orang lain yang ibadahnya lebih baik daripada kita. Tapi mereka tidak terpilih berada di barisan sirah. Tapi kita yang terpilih berada di barisan sirah. Dan tugas kita apa gitu? Tugas kita ya adalah memperkenalkan sosok Rasulullah itu sendiri gitu, karena kita masih punya janji pada Rasulullah gitu. Lalu Rasulullah itu sudah mengatakan penaklukan Konstantinopel dan penaklukan Romawi gitu.
Romawi belum kita taklukkan. Penaklukan Konstantinopel itu terjadi 800 tahun setelah Rasulullah wafat. Lalu Romawi kapan kita taklukkan? Kita belum tahu. Tapi tugas kita menjadi sebuah batu bata dari jembatan-jembatan yang akan mengantarkan anak-anak kita untuk menaklukkan Romawi itu. Kalau hari ini anak-anak kita itu lebih banyak dicekoki dengan gaya hidup yang hedonisme, kemudian LGBT itu sendiri, dan saya melihat LGBT sekarang luar biasa loh ya. Bahkan salah satu influencer kita itu juga sampai bikin podcast dengan para kaum LGBT, dan juga ada YouTube yang memberi tutorial untuk menjadi seorang LGBT itu seperti apa, baik itu yang gay, homo maupun lesbiannya itu sendiri. Anak-anak kita juga menerima informasi itu dengan sangat-sangat luas, sangat terbuka dan tidak tersaring. Apalagi kalau kita melihat kondisi negara di sekitar kita ya, seperti anak-anak yang mencintai opa-opa Korea, kemudian mereka kagum pada bintang film yang modelnya kayak Korea itu sekarang LGBT udah luar biasa gitu, bahkan sudah minta untuk disahkan pernikahan sesama jenis, bahkan di Indonesia itu sudah waria itu juga sudah dikasih ruang kan. Mohon maaf ya, seperti salah satu contohnya bagaimana kemarin ada seorang artis yang sampai oplas ya, dari seorang laki-laki kepada perempuan agar dia diakui dan diterima keberadaannya, dan dia memang diterima dengan baik gitu. Padahal kalau di zaman Rasulullah kan kata Rasulullah kalau ada orang-orang seperti itu ya kalau masih bisa dihukum rajam ya dirajam gitu. Tapi hari ini kita menerima itu kayak ya udahlah, mereka punya hak asasi untuk itu gitu. Mereka juga manusia yang memiliki nafsu dan mereka memiliki hak asasi yang sama gitu. Itu adalah sebuah hukum yang digaung-gaungkan oleh para penggiat LGBT, karena memang promosinya itu sangat masif. Nah, itu yang harus kita pahami, bahwa tugas kita itu sangat luar biasa. Dan seperti apa yang disampaikan oleh Ustadzah Amalah, sebuah keinginan yang sangat luar biasa ya, bagaimana seharusnya keluarga muslim itu menghadirkan sosok Rasulullah itu di dalam rumah kita. Caranya ya melalui buku-buku tentang Rasulullah, tentang kitab-kitab Rasulullah, bagaimana dulu para ulama kita, kemudian para sahabat kita, para sahabat-sahabat Rasul itu sendiri menghadirkan sosok Rasulullah itu di dalam kehidupan mereka itu melalui cerita-cerita yang diturunkan. Kalau misalnya hari ini kita tidak menurunkan cerita-cerita itu, lalu bagaimana anak-anak kita mengenal sejarah? Karena sejarah itu harus diceritakan. Hari ini anak-anak kita lebih banyak diceritakan dongeng. Hari ini anak-anak kita banyak diceritakan oleh berita-berita yang hoax ya, hoax yang ada di media sosial mereka, sehingga memang kita harus membekali anak-anak kita itu dengan 3 keterampilan dasar literasi itu sendiri. Nah, kita sebagai ibu memang harus belajar ya, bagaimana sih agar anak-anak itu memiliki 3 keterampilan dasar literasi gitu. Apa yang harus dilakukan sejak keaksaraan awal itu diajarkan, bagaimana tahapan pramembaca, karena dari situ nanti anak-anak itu akan membentuk proses berpikir yang benar. Jadi kalau kita bicara tentang neuroedukasi, ada yang namanya kode hukum dan etik. Ada hukum dan etik. Jadi bagaimana sebuah hukum itu berlaku dan bagaimana sebuah etika itu berlaku di sebuah masyarakat, itu dipengaruhi oleh filosofis dan budaya yang ada di masyarakat itu sendiri. Tetapi kalau misalnya adat dan budaya itu sendiri sudah salah, maka bagaimana kita akan membentuk karakter suatu bangsa? Jadi ini benar-benar harus kita perhatikan. Dan kalau misalnya teman-teman mengatakan begini ya, kenapa sih buku SDI mahal gitu? Kenapa buku SDI itu harganya tidak ramah di kantong gitu ya? Saya sudah pernah menyampaikan ya pada teman-teman bahwa yang kita beli itu kontennya ya, yang kita beli itu konten. Dan saya percaya bahwa pada waktu kita menukar rupiah kita, harta kita, dengan keteladanan Rasulullah itu harganya nggak sebanding kok, kan? Harganya nggak sebanding, nggak ada apa-apanya gitu kan.
Rasulullah dengan keagungan yang seperti itu, dengan syafaatnya yang seperti itu, masa sih kita bisa bandingkan dengan uang 2 juta, 3 juta? Nggak bisa kan? Gitu loh. Terlalu murah, bahkan mungkin hanya seujung debu ya. Nah, konten itulah yang akhirnya sebenarnya kita beli. Kita bukan beli buku Sigma kok, tapi kita beli kontennya. Sama seperti kita beli sains Quran gitu kan. Sains Quran itu kita nggak beli buku sains Qurannya, tapi kita beli konten nilai yang ada di dalam Quran. Kalau kita benar-benar belajar tentang ilmu Al-Quran itu sendiri, kira-kira kalau di kampus, kalau di ilmu-ilmu Al-Quran, kalau di ilmu-ilmu sains, kita harus bayar berapa? Akan lebih banyak daripada harga sains Quran yang didiskon 35%. Benar nggak Ibu-Ibu? Benar ya? Semoga benar. Nggak ada yang jawab, saya jawab sendiri. Jadi seperti itu. Kira, Alhamdulillah. Jadi memang hari ini kita berada di tengah sebuah ketidakpastian yang memang kita kenal dengan nama VUCA. VUCA itu adalah volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Jadi memang sebuah dunia yang amburadul, tidak pasti, tidak jelas mana yang benar, mana yang salah, kemudian mana hitam, mana putih, semuanya itu ambigu. Jadi hal-hal yang dulu itu sebenarnya salah, sekarang jadi benar. Karena memang adanya media sosial yang terus membombardir kita dengan fakta-fakta yang salah, tapi itu dianggap benar. Gitu. Dan itu adalah salah satu teori yang memang dipakai sejak zamannya Rasulullah ya. Jadi itu yang namanya teori post-truth. Jadi kalau di zaman Rasulullah itu ada para penyair yang disuruh bersair tentang keburukan Rasulullah, di mana bersair tentang keburukan Rasulullah, maka apa yang akan diterima oleh orang-orang? Rasulullah itu tidak seperti itu, tapi karena mereka mendengar para penyair itu mengatakan begini, penyair itu di zaman itu kan sama seperti media sosial, maka mereka beranggapan, ya Rasulullah itu seperti itu, dia itu seorang penyihir, dia itu seorang tukang tenung. Jadi seperti itu. Jadi sejarah itu berulang. Apa yang ada di Sirah itu akan berulang gitu. Sirah tentang Nabi Lut itu berulang hari ini. Sirah tentang kaum Sodom itu juga berulang hari ini, di mana Allah memang akan membinasakan, tapi bentuknya seperti apa kita juga nggak akan pernah tahu. Kemudian perang saudara itu yang akan terjadi kita juga nggak akan pernah tahu. Kemudian peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah itu pasti akan terjadi, kita juga akan pernah tahu nanti bentuknya seperti apa. Tapi saat kita memiliki pegangan sirah itu sendiri, apalagi dari sumber yang benar, kemudian hadis-hadisnya benar, maka setidak-tidaknya kita itu bisa ngambil hikmah, kita bisa ngambil pelajaran. Oh, bahwa ternyata sejarah itu berulang dan sikap Rasulullah itu kayak apa sih gitu. Sebagai umat Islam kita itu harus bersikapnya seperti apa? Kalau kita dapat informasi itu apakah harus ditelan mentah-mentah ataukah harus diselidiki dulu atau bagaimana? Nah, itu adalah hal-hal yang memang harus kita pahami. Jadi menghadapi dunia yang penuh ketidakpastian ini, kalau memang kita bicara untuk orang bisnis, ya memang jangan letakkan telur dalam satu keranjang, tapi dalam banyak keranjang ya. Salah satunya memang lakukan bisnis sampingan, kemudian belajar, kemudian bentuk jaringan. Jadi pada waktu kita sebenarnya menyebarkan proposal, misalnya nyebarin proposal wakaf aja ya, atau kita mungkin bertemu dengan orang-orang, kemudian siar ya melalui katalog-katalog mini yang kita punya, kita ngobrol aja tentang Rasulullah, atau kita ngobrol aja tentang anak-anak kita di rumah yang baca bukunya Rasulullah, atau kita cerita tentang anak-anak di rumah yang kita bacakan tentang buku Rasulullah. Itu sebenarnya adalah bagian dari membentuk jaringan itu sendiri. Nah, itu yang harus teman-teman pahami ya. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan, jangan panjang-panjang karena waktunya sudah jam 8:30. Jadi saya buka kesempatan untuk tanya jawab. Sebenarnya materinya panjang sih kalau saya yang ngomong gitu. Tapi ya sudahlah, jangan panjang-panjang, saya cukupkan sampai sini dulu. Begitu, kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Nggak ada yang tanya ya? Kalau nggak ada yang tanya, saya tutup. Nggak ada yang tanya. Kalau ada yang tanya bisa raise hand. Kalau malu-malu bertanya bisa
menulis. Kalau nggak ada yang bertanya, saya lanjutin. Salam Bu Ira. Oh iya, silakan. Siapa ini yang tanya? Siapa ya? Saya Iza Bu. Oh iya, Mbak Iza. Iya. Bentar ini deg-degan lagi kan, lama nggak ngomong. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ira, Mbak Amala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbak Iza, silakan. Mumpung ini materi yang Masya Allah saya tadi telat hadir, terus ketika pas Mbak Amala saya kurang jelas, dan Masya Allah ketika Bu Ira tadi menyampaikan ternyata salah satu geraknya Mbak Amala juga salah satu pas mungkin sharing sama saya. Iya, bentar ya. Oke, bentar. Papa tolong bentar, Pak. Bu, yang mau saya mau bercerita, bukan bercerita ya Bu Ira ya. Saya tahun ini sebentar ya Bu, ya Allah mohon maaf sebentar. Ya nggak apa-apa Mbak Iza. Tahun ini tahun yang mungkin yang barengan angkatan saya itu tahun ketiga Bu menjadi pejuang wakaf. Saya sendiri, saya pribadi sebenarnya ada sedikit semangat itu tidak 100% seperti tahun pertama dan tahun kedua kayak gitu ya Bu ya. Dan mungkin itu juga dikarenakan ada beberapa donatur rutin yang mungkin setiap yang gabung dari awal tahun itu ada yang beberapa mundur kayak gitu Bu. Saya merasa memang ada kejenuhan di situ kayak gitu ya. Lah saya yang bukan saya saringkan, saya ingin ada pelatihan lagi untuk kita Bu, kita yang pejuang wakaf yang dulu, yang untuk untuk menyemangati lagi ya, meskipun memang semua semangat itu dari kita sendiri ya Bu ya, dari hati kita sendiri. Bahkan kemarin ada teman yang japri ke saya, Mbak Iza, aku agak mundur nih, tolong semangatin. Ya Allah, itu rasanya saya tuh langsung kayak, ya Allah, kayaknya Allah ini menyentil saya. Padahal saya lagi posisi kayak gitu kan. Saya jawab aja gini, Mbak, sama saya juga lagi masa itu. Boleh kok kita berhenti dulu, boleh. Tapi paling enggak kita upayakan kita masih share di di status kita ngajak wakaf, kita masih gerak di situ. Karena ketika kita futur pun ternyata masih ada donatur yang menunggu kita untuk mengingatkan gitu loh. Kayak gitu. Ya betul Mbak Iza. Sebentar Mbak Iza. Mbak Iza kan namanya Mbak Wina ya. Nanti Mbak Wina deh saya sentil ya biar menyemangati Mbak Iza ya. Ya biar Mbak Wina nanti ngubungin Mbak Isa deh dan timnya biar bersemangat lagi. Mana Mbak Winanya ini? Nanti ya saya sentilnya Mbak Wina ya. Nah, saya berharap ada pelatihan lagi untuk menyemangati kita lagi gitu loh Bu. Kayak gitu nggih. Itu aja sih Mbak Iza, kita sekarang sedang lagi buka kelas duta wakaf tapi sudah berjalan hampir 1 minggu. Mungkin Mbak Isa jarang baca grup ya? Iya Bu, karena mungkin juga salah satunya karena tidak seperti dulu fokusnya. Jadi akhirnya banyak yang info terlewat. Ya memang itu cuma alasan pribadi aja sih Bu Ira. Kemarin memang sempat saya agak mundur. Maksudnya agak mundur itu agak berhenti dulu. Dan Masya Allah ternyata ketika saya menjapri para donatur yang lama nggak dijapri itu malah mereka, Mbak, saya tunggu-tunggu mana saya nggak lihat statusnya yang ngajak wakaf lagi yang flyer kayak gitu tuh. Ya Allah, rasanya saya langsung ya Allah ternyata masih ada yang menunggu seperti itu gitu. Alhamdulillah mulai menata lagi niatnya gitu Bu Ira. Karena Mbak Iza sudah terbentuk personal brandingnya, jadi sayang Mbak gitu. Jadi saya kan bilang ya, kita lelah itu nggak apa-apa, nggak ada masalah ya, karena memang kita manusia gitu. Tapi kalau sudah lelah, me time dong gitu, me time piknik sebentar. Tapi setelah itu kalau sudah full lagi energinya, ya balik lagi. Karena apa? Kalau kita nggak jadi pejuang wakaf, kita bisa kasih kebermanfaatan apa sih gitu. Kalau misalnya hari ini mungkin kita nggak ngajar gitu ya, kita nggak jadi apa gitu. Ya udah, kita jadi jembatan itu, jadi batu bata itu. Dan itu
saya yakin ya jariahnya itu sama gitu, jariahnya sama. Karena Allah itu menilai dari keikhlasan kita. Kan semua amalan-amalan kita itu tergantung ridhonya Allah, bukan karena hebatnya usaha kita, bukan. Jadi jangan pernah berhenti seperti itu. Boleh kita istirahat, kita lelah, tapi jangan berhenti sih Mbak Iza. Mbak Wina nanti ya saya sentil ya untuk ini Mbak Iza terus ya, untuk ingetin Mbak Iza terus ya sama timnya. Insya Allah Bu Ira, nggih, matur nuwun. Terus semangat ya Mbak Iza. Dan Insya Allah. salam buat Kak Dio. Yo, salam dari Bu Ira. Ya. Salam dari saya dan salam juga buat anak-anak. Semoga lebih kreatif lagi bikin video-video menarik ya. Video-videonya Mbak Iza itu adalah video-video yang sangat menghibur dan saya masih menunggu untuk hadirnya video-video itu di Facebook karena memang sudah lama juga saya perhatikan Mbak Iza nggak pernah muncul di Facebook. Nggih Bu Ira, insya Allah ya Allah, matur suwun Bu Ira. Sami-sami. Sekarang siapa lagi yang mau bertanya? Saya Bu Ira. Oh ya, Bu Cucu ya? Iya. Oh ya, salam kenal ya Bu Cucu. Saya belum kenalan ya kayaknya ya. Timnya siapa Bu Cucu? Mbak Amalah. Oh ya Allah, berarti timnya Mbak Iin ya? Iya. Nama TV-nya Mbak Iin. Oh. Sebelumnya ya saya mohon maaf tadi telat banget nih masuknya. Oh ya, karena nggak tadi apa-apa. pulang dari biasa anak-anak di masjid teman-teman. Nah tadi yang akhirnya ya saya dengar dari Pak Ira kaum Sodom dan kaum Lut ya. Nah ini kalau sikap langsungnya ketika ada di lingkungan kita, apa yang harus kita lakukan? Mungkin itu aja pertanyaannya Mbak Ira. Terima kasih sebelumnya. Iya, terima kasih Bunda Cucu. Kalau misalnya di lingkungan kita ada orang-orang yang seperti itu ya, maka apa yang harus kita lakukan adalah menemui salah satu tokoh agama. Kemudian kita berkonsultasi terlebih dahulu, karena begini Bunda, kita itu nggak bisa hukum yang seperti hukumnya Rasulullah karena negara kita bukan berdasarkan syariat Islam. Itu yang harus kita pahami. Jadi kita juga nggak bisa main hakim sendiri ya. Jadi apa yang harus Bunda Cucu lakukan adalah bertemu dengan tokoh agama, kemudian meminta nasihat beliau. Sebaiknya kita bersikap itu seperti apa. Kemudian setelah itu kita mungkin bisa ngobrol sama Pak RT. Karena orang-orang seperti itu sebenarnya kadang-kala mereka itu begitu karena ikut-ikutan, sebab LGBT sebenarnya bukan keturunan, bukan ada di dalam gen kita, bukan ada di dalam kromosom kita atau DNA kita, tapi dia adalah penyakit menular. Jadi dia adalah sebuah lifestyle. Jadi kalau misalnya ada seorang LGBT mengatakan, saya itu jadi homo ya karena saya itu ada buktinya, ada banyak ada beberapa orang yang dulunya homo, gay, bahkan jadi waria itu kembali fitrah asalnya. Saya kok lupa ya namanya, salah satu selebriti yang ada di Indonesia kok juga. Jadi beliau ini suaranya yang riuh di mana ya? Bisa. Oh, Bunda Cucu sendiri ya. Jadi begini. Ini adalah sebuah kisah dari seorang anak Indonesia yang kemudian beliau merantau ke luar negeri, dan posisinya ada di London. Dan beliau itu adalah seorang laki-laki yang akhirnya karena keterampilannya bicara seperti perempuan, akhirnya merubah dirinya menjadi seorang wanita dan kemudian sampai menjadi model terkenal. Dan akhirnya, Sam Brady namanya. Kemudian menjadi model terkenal sampai akhirnya bayarannya di Inggris itu 1 tahun 63 miliar. Itu luar biasa kan Bunda? 63 miliar untuk bukan 1 tahun, malah untuk beberapa kali show-nya dia itu dibayar 63 miliar. Dan sampai dia itu terlibat dengan 2 pemain Arsenal Inggris.
Padahal ini laki-laki yang jadi perempuan gitu kan. Kok bisa gitu kan. Tapi akhirnya Sambradi itu mengalami sebuah titik jenuh yang membuat dia itu kepingin bunuh diri, dan dia memang hampir melakukan itu. Dia sudah minum obat-obatan itu dan hampir bunuh diri, tapi kemudian Allah itu masih memberikan hidayah kepada beliau. Akhirnya beliau itu masih terselamatkan, dan kemudian beliau itu coba membuka Al-Quran. Kemudian di situ beliau akhirnya membaca kembali dan seperti mendapatkan pencerahan ya. Mendapatkan pencerahan kembali, akhirnya beliau bertekad untuk kembali kepada jalan yang benar karena selama ini merasa hidupnya kosong. Dan hari ini beliau sudah balik ke Indonesia, punya anak 2, dan jadi laki-laki tulen gitu. Jadi kalau misalnya seorang waria ya, seorang LGBT itu mengatakan saya itu begini itu karena saya DNA saya sudah begini, itu bohong. Bahkan dalam PPDGJ, buku pedoman diagnostis gangguan jiwa, dulu memang orang-orang gay, homo, dan lesbian itu dianggap mereka itu bermasalah secara kromosomnya ada gitu. Sehingga menjadi bagian dari PPDGJ. Tapi setelah terjadi perubahan pengurus dan pengurusnya itu tidak ada yang bermasalah secara LGBT-nya, maka gay, homo, dan lesbian itu tidak masuk lagi dalam PPDGJ. Jadi dia bukan termasuk bagian dari gangguan neurobiologis dan psikosis. Dan pada waktu itu saya sempat ngomong sama dosen saya. Ada diskusi ya, kalau memang orang-orang LGBT, gay, homo, lesbian itu merasa bahwa tubuhnya itu tubuh laki-laki atau tubuh perempuan, dan kromosom saya seperti ini gitu. Kenapa gitu? Kenapa dunia kedokteran itu yang memang sangat canggih tidak memotong kromosomnya itu? Kromosom keberapa sih? Kromosom itu kan ada nomornya 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan, ada kode-kodenya. Lalu kromosom keberapa dan kode kromosom keberapa yang menyatakan bahwa mereka itu jadi gay? Kalau memang mereka punya kromosom itu, potong aja kromosomnya, buang aja kromosomnya agar mereka nggak seperti itu. Tapi kenyataannya nggak ada kan. Nah, memang apa yang harus Bunda Cucu lakukan adalah lakukan pendekatan juga dengan orang ini gitu, doakan dalam diam gitu, doakan dalam diam. Terus mungkin lah ya kita ngajak, mungkin pas ibu-ibu pengajian nggak ada keluarganya dia atau apa, ya kita doakan kebaikan untuk dia gitu agar dia itu kembali kepada fitrahnya yang benar gitu. Karena saya percaya kok bahwa kalau memang dia fitrahnya baik dan memang Allah sudah sudah akan menjadikan dia baik, dia insya Allah baik. Karena sebenarnya manusia itu kan fitrahnya baik, tapi tergantung bagaimana lingkungan itu menyikapi. Jadi untuk saat ini melihat orang-orang seperti itu ya jangan dimusuhin, tapi didekatin, diajak ngobrol baik-baik, ditanya kenapa kamu begini gitu. Kadangkala mereka begitu itu karena pergaulan atau mereka pernah mengalami pelecehan seks yang akhirnya membuat mereka begitu gitu. Jadi itu PR besar Ustazah, nggak bisa Bunda Cucu sendiri gitu. Tapi kita harus ikhtiar gitu, ikhtiar. Kemudian kita ngobrol sama Pak RT, ayo Pak RT kita ngadain kegiatan gitu. Kegiatan-kegiatannya itu misalnya yang benar-benar kegiatan laki-laki gitu. Yaitu diajak gotong royong gitu istilahnya. Misalnya harus mengerjakan pekerjaan laki-laki ya harus dilakukan gitu. Sambil kita juga ngobrol sama ibunya, Bu, tolong dong kalau bisa ya Bu ya anaknya didoakan. Kemudian ibu berwakaf atas nama Ananda, agar Allah itu membuka hatinya, agar Allah itu memberikan hidayah, agar dia itu kembali kepada Allah nanti dengan fitrahnya yang benar, bukan fitrah yang berantakan gitu. Karena bagaimanapun nanti yang akan menarik ibunya ke neraka atau ke surga atau ayahnya itu anak itu gitu. Jadi ya memang disampaikan Ustazah, semua orang itu harus bersama gitu untuk menyadarkan dia gitu, dan kalau bisa dia dijauhkan memang dari teman-temannya yang seperti itu. Kan itu menular Ustazah. Bunda seperti itu, Bunda. Jadi jenengan ya berdoalah sebaik-baiknya kepada Allah gitu. Apapun hasilnya, tapi kan Allah sudah memahami ikhtiarnya, sudah mengetahui prosesnya gitu. Ya alhamdulillah kalau Allah ternyata
ternyata mengijabah doa-doa kita gitu, dan doa-doa orang-orang baik yang ada di sekitar situ. Jadi pemuka agama kita ajak ngobrol, minta doa juga dari beliau, minta doa juga dari ibu-ibu. Mungkin kita ada pengajian, ayo ibu-ibu kita doakan si ini, si fulan biar begini-begini gitu, nggak apa-apa seperti itu. Dan Bunda otomatis deketin dia, ajak ngobrol. Terus tanya, kamu mau meninggal dalam kondisi kayak apa nih? Tanya gitu langsung. Bunda, kalau saya gituin. Emangnya nanti kalau mau meninggal mau dikafanin jadi laki-laki atau mau jadi perempuan? Gitu aja. Langsung aja digituin biar dia mikir. Karena dia sudah bisa mikir. Jadi Iya, suruh Bunda. milih aja dia. Ya, seperti itu. Terima kasih banyak penjelasannya. Mudah-mudahan ya bisa bantu doa juga ya. Untuk ini nih lingkungan sangat berat banget. Iya, Bunda, benar, lingkungan itu memang sangat luar biasa. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan Islam itu datang dalam kondisi terasing. Maka jangan pernah takut untuk kita berbeda dengan yang lain. Tapi kita berbeda karena kebaikan-kebaikan kita. Ya sudah seperti itu. Semangat ya Bun, meskipun lingkungannya seperti itu. Insya Allah itu adalah salah satu bentuk jihad Bunda juga. Amin. Terima kasih. Jazakillah khair ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang lainnya ada nggak? Sudah jam berapa ini? Oh, sudah mau jam 9 kurang 6 menit. Enggak jadi bertanya, Bunda, sudah terjawabkan. Pangapunten. Oh, yeah. Ya, masalah yang ditanyakan tadi. Yeah. Di saya juga banyak seperti itu. Oh ya Allah, semoga dimudahkan ya, Bunda. Ya, semoga dimudahkan. Dan ini Bun, kalau memang di sekitar seperti itu, berarti Bunda harus berjihadnya di tengah keluarga Bunda itu yang paling utama. Paling utama, dan yaitu Bun, cekoi anak-anak itu dengan sirah, cekoi dengan kisah-kisah Al-Quran, cekoi dengan Al-Quran itu sendiri, agar apa? Agar ada benteng di dalam dirinya, agar mereka itu tidak-tidaknya ya, dalam memorinya itu sudah melekat, apa sih yang menjadi pesan dari Allah itu untuk setiap umat itu seperti apa gitu. Karena imunitas anak itu kita bangun dari keluarga, jadi kita nggak bisa mengandalkan lingkungan. Terus Bunda berdoa setiap ingat anak, didoain, kirimin Al-Fatihah, kemudian wakaf untuk anak. Jadi memang kalau saya berwakaf itu memang saya niatkan untuk anak saya sih, Bu. Jadi agar apa? Agar Allah menjaga mereka di saat tangan saya sudah tidak bisa menjaga mereka, saat mata saya sudah tidak bisa mengawasi mereka. Itu yang saya lakukan. Karena bagaimanapun pemilik sejati anak-anak saya adalah Allah, bukan saya, seperti itu. Dan saya punya keterbatasan yang sangat luar biasa. Seperti itu sih Bunda. Ya, terima kasih ilmunya. Iya, Bunda Fatin. Untuk Bunda Wafiah, monggo kalau mau WA saya nggak apa-apa. Tapi jawabnya agak lama kadang-kadang seperti itu. Nggak apa-apa Bunda, dari Palopo ya. Salam dari saya. Mungkin begitu saja, sudah malam ya, sudah saya tutup ya. Iya Bu, monggo. Iya, jazakumullah khair buat semua Bunda yang sudah hadir pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan perilaku saya yang tidak sesuai ataupun mungkin membuat tidak nyaman. Karena memang kesempurnaan itu hanyalah milik Allah dan saya hanya manusia biasa yang penuh dengan kesalahan itu sendiri. Dan saya tutup majelis ini dengan syukur alhamdulillah, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ide mah, mah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat berjumpa di kesempatan berikutnya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih para leader yang sudah hadir, terutama Bu Helda yang sudah menyiapkan ruang Zoom-nya. Kemudian kepada teman-teman semuanya.
kasih Bu, terima kasih. Ye, Ibu Wafiah, Bunda Wafiah ya, salam kenal dari saya. Terima kasih Bu. Ye, sami-sami. Ya, Terima kasih Bunda Ira. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Helda, matur Iya. nuwun sangat. Monggo Saya bisa tutup. Zoom-nya ditutup. Ye.